Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dengan Parwoto di materi etika bisnis dan profesi di semester 3 ya, semester 3 kalian ya. Baik, gimana anak-anak kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Kita bisa ketemu walaupun tidak bertatap muka secara langsung. Mudah-mudahan video ini bisa mewakili. Walaupun sebenarnya hari ini dijadwalkan untuk kita konferensi ketemu tatap muka secara online melalui Zoom atau melalui Teams karena untuk menggantikan pertemuan kemarin yang gagal juga. Ya mohon maaf karena pada awal-awal semester seperti ini memang ada tugas rutin yang saya lakukan yaitu uh, review anggaran dan kemudian kebetulan hari ini juga seperti dijadwalkan kita akan ketemu online, ternyata hari ini ada jadwal yang berbenturan. Dari jam 7 tadi saya dan teman-teman tim LSP melakukan refreshing, simulasi bukan ya, refreshing atau simulasi untuk untuk persiapan Whiteness tanggal 1 dan 2 ke depan. Hari ini diisi oleh master asesor dari Malang sehingga saya selaku asesor dan melakukan latihan uji kompetensi dengan satu asesi dari D3 akuntansi semester 7 ya, kakak kelas kalian satu orang. Nah, baik. Sehingga hari ini kita ketemu melalui video, mudah-mudahan tanpa mengurangi rasa kangen kita bisa ketemu melalui video ini. Baik, nah, video ini akan membahas mengenai apa saja yang akan kita pelajari dalam mata kuliah etika bisnis dan profesi satu semester ke depan. Kemudian bagian penting apakah yang perlu dicermati oleh mahasiswa dalam proses pembelajaran online ini. Baik, mungkin saya mulai dari apa saja yang penting kita lakukan. Yang pertama, yang penting diketahui bahwa perkuliahan ini nanti satu semester ke depan sementara ini kebijakan dari kampus adalah perkuliahan secara online. Maka ada dua model yang dilakukan dalam blended learning ini yaitu sinkronus dan asinkronus. Sinkronus ini sampai detik ini hanya bisa dilakukan melalui Teams atau Zoom atau tatap muka melalui jaringan. Ya nanti media sementara bisa dua itu. Kemudian asinkronus nanti melalui melalui my class. Jadi nanti tutorial, materi, penugasan dan sebagainya telah dalam proses penyusunan ya, belum final semua. Kemudian nanti juga akan disusun secara berurutan. Kemudian setiap mahasiswa nanti perlakuannya sama seperti perkuliahan offline, jadi hadir minimal 75% dari total sesi perkuliahan. Sesi perkuliahan ada sekitar 16 pertemuan dari 18 yang lazim dilakukan dalam offline. Jadi hanya 16 saja include 2 uji kompetensi atau 2 UK atau evaluasi pembelajaran. Ya, yang nanti saya lakukan secara online. Kemudian absensi, ya, ini catatan penting yang perlu dilakukan karena dalam pertemuan beberapa kali tadi kemarin di kelas sebelumnya yaitu mungkin kelas kalian ya, itu ada beberapa yang lupa tidak absensi. Jadi begitu jam perkuliahan mungkin sudah ada warning melalui HP kalian itu bahwa kalian harus absen. Maka kalian perlu masuk ke e-learning etika bisnis dan profesi kemudian absen. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan konferensi perkuliahan sekitar 3 atau 4 kali dalam satu semester. Ya tentunya ini sesuai kebutuhan kalian. Kebijakan ini dari kampus mengingat faktor jaringan dan dan mahasiswa, karena terlalu sering juga mahasiswa bisa juga ada masalah mungkin dengan jaringan. Yang berikutnya
Saya senang sekali ketika kita selalu ngetim ya atau Zoom setiap pertemuan. Ini untuk menjembatani menjembatani tatap muka yang offline tidak bisa dilakukan. Kemudian setiap mahasiswa harus aktif, tetap harus aktif melakukan aktivitas dan mungkin akan padat. Setiap sesi nanti akan ada dua, ya satu atau dua, ya rata-rata dua penugasan, bisa berbentuk kuis, bisa berbentuk penugasan penugasan, kemudian kalian mengerjakan dan mengupload, kemudian bisa dalam bentuk diskusi. Nanti polanya akan kita sesuaikan, kemudian setiap pertemuan atau setiap minggu nanti akan ada 2 penugasan dan beberapa materi yang kalian bisa download sebelumnya untuk dipelajari. Selanjutnya evaluasi pembelajaran nanti akan ditentukan setelah setiap materi sudah dikuasai atau sudah dilalui. Kemudian setiap materi hanya bisa di-download dan dikerjakan secara berurutan. Jadi dari awal, dari RPS sampai dengan UK, mungkin catatan yang berbeda untuk UK. Ini sudah disusun secara berurutan, jadi sudah saya restrict, jadi setiap aktivitas hanya bisa dibuka setelah aktivitas sebelumnya selesai. Jika aktivitas sebelumnya adalah materi, kalian cukup mendownload. Tapi kalau aktivitas sebelumnya adalah penugasan yang harus kalian upload, maka materi setelahnya bisa dibuka setelah upload penugasan selesai dilakukan. Baik, kemudian bagaimana mengikuti perkuliahan ini? Nah ini yang tadi sudah saya singgung, bahwa yang pertama kali yang harus kalian lakukan bahwa absen itu harus tepat waktu. Jadi begitu sudah masuk ke jadwal e-learning etika bisnis, mungkin nanti jam berapa, 11 atau 10.40 ya, sesuai jadwal saja masing-masing, karena kelas A dan B itu jelas berbeda. Nanti begitu masuk jadwalnya, kalian masuk ke e-learning dan absen. Nah, karena ada beberapa kemarin yang lupa. Kemarin sempat konferen, kemudian asik mengikuti konferen, lupa tidak absen sehingga sampai pertemuan berakhir, waktu pertemuan habis, kemudian baru absen. Nah, itu sudah tidak bisa. Karena apa? Karena ini sudah diatur oleh sistem, oleh BSI, jadi sudah tidak bisa. Jadi telat 1 detik saja sudah tidak bisa. Kemudian dan sebelum jam dimulai juga tidak bisa. Jadi dalam masa jam itu jangan lupa. Kemudian download dan pelajari materi yang telah disediakan. Kemudian download, kerjakan penugasan yang berikan. Waktu pengerjaan rata bervariasi ya nanti. Tapi rata-rata saya biasanya membatasi maksimal upload kalau jika itu harus diupload, atau maksimal dikerjakan itu pada malam hari H sesi berikutnya. Jadi malam hari H itu ditentukan pada pukul 23.59 itu harus sudah clear semua. Jadi misalkan ini hari Kamis. Nah, ini hari Kamis sesi kedua. Makanya penugasan sesi sebelumnya itu berakhir tadi malam. Jadi hari Rabu pukul 23.59. Itu harus clear semua. Kemudian baru bisa mendownload materi sesi hari ini. Kemudian seluruh aktivitas itu tadi sudah saya susun secara berurutan. Kemudian mahasiswa efeknya adalah harus mengerjakan secara berurutan. Kemudian ujian. Nah, untuk ujian ini insya Allah akan dilakukan 2 kali karena ada 2 materi besar di dalam etika bisnis. Akan kita lakukan 2 kali dan kebetulan ini 2 SKS. Jadi secara SKS itu ada 2 materi besar yang perlu diujikan. Apa yang berbeda? Yang berbeda adalah waktu. Timing waktu sudah saya set sesuai dengan jadwal UK. Tetapi ini juga tidak akan bisa dibuka. Ya, kalau tidak akan bisa dibuka soal ujian itu ketika kalian belum selesai mengerjakan penugasan sebelumnya. Jadi kalau ada yang terlambat itu belum upload, maka sudah terkunci, maka UK
UK-nya tidak bisa dibuka. Tetapi nanti jangan kita santai, tetapi tertib. Ini untuk melakukan kedisiplinan kalian. Ada ketika ada kondisi darurat atau kondisi yang tidak memungkinkan, maka komunikasikan saja dengan saya melalui WA Group. Nah, ini pentingnya WA Group. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat bergabung dan selamat mengerjakan. Oh ya, sebelumnya mungkin saya akan tampilkan mengenai RPS-nya, sedikit saja mengenai RPS. Baik, di dalam RPS ya, ini ada dua materi besar yang akan di-share ke dalam 14 sesi materi, karena yang dua adalah sesi ujian. Mohon maaf, di dalam RPS ini masih standar dengan ujian dengan perkuliahan tatap muka, karena tidak ada penyusunan perkuliahan online ya. Jadi standar RPS yang digunakan masih menggunakan standar RPS tatap muka, sehingga di dalam RPS kalian akan menemukan 18 sesi ya, 18 sesi dengan 3 atau 4 UK ya. Nah, untuk online karena dibatasi maksimal 16 kali tatap muka, dan idealnya mungkin untuk 2 SKS ini 14 kali tatap muka, tapi enggak masalah, nanti kita 16 kali juga enggak masalah. Jadi 16, jadi jatuhnya sama, materi tetap 14 pertemuan. Baik, nanti hari pertama kita mengenai penjelasan mengenai silabi seperti biasa dan kontrak belajar. Kemudian sebentar, ini kok lompat. Baik. Nah, pertemuan kedua nanti kita sudah masuk materi pertama, yaitu konsep etika. Jadi mulai pembahasan mengenai pengertian, pentingnya, dan teori tentang etika. Jadi teori dan praktek tentang etika. Baik, lanjutnya pertemuan keempat nanti masih membahas mengenai konsep etika. Ini terkait dengan keadilan dan sistem ekonomi. Nanti hubungan antara etika dengan keadilan distributif dan sebagainya. Kemudian etika governance ya, kemudian etika bisnis dalam Islam. Kemudian nanti saya rencanakan pertemuan kelima UK1 mengenai konsep etika tadi. Nanti beberapa teori juga akan kita bahas di sesi sebelum UK ini. Kemudian konsep etika bisnis ya, mohon maaf, ini evaluasi pembelajaran di sesi 5 ini karena ini 4 UK ya. Jadi kita selesaikan dulu. Jadi konsep etika ini masih dilanjutkan di sesi kelima ya, karena kelima tadi atau ke-6. Jadi CSR ini, kemudian dalam bisnis global dan corporate governance. Kemudian sesi berikutnya masih membahas mengenai konsep etika. Ya, konsep etika ini sudut pandang etika dari perspektif pemasaran, pertanggungjawaban perusahaan, periklanan, dan sebagainya. Kemudian, baru di paruh waktu kedua, setelah konsep etika nanti selesai, baru kita akan ujian UK pertama ya. Kemudian setelah ujian kita lakukan setelah UK pertama kita masuk ke materi etika profesi akuntan. Nah, di sini akan dibahas mengenai perilaku etika dalam profesi akuntansi, bagaimana kode etik akuntan, kemudian isu-isu terkait dengan praktik akuntansi. Nanti ada beberapa contoh kasus, kalian diminta untuk mencermati kemudian memberi penilaian. Kemudian ada isu etika di bidang audit dan manajemen, konsultasi manajemen. Kemudian ada isu etika dalam bidang perpajakan dan akuntansi manajemen. Kemudian ada pendidikan yang ketiga ini
yang masih masuk sebenarnya ke dalam etika bisnis, etika profesional akuntan, yaitu mengenai pendidikan anti korupsi. Nah, nanti beberapa kasus akan kita sampaikan dan beberapa contoh materi, beberapa contoh kasus kita bahas bersama. Kemudian ada beberapa penugasan yang sifatnya kalian mereview sebuah kasus untuk mencermati dan memberikan penilaian tentang kasus itu dari sudut pandang etika. Baik, untuk penilaian nanti sama. Jadi ada 2 poin, yaitu hard skill dan soft skill. Hard skill dan soft skill. Hard skill-nya nanti tetap sama dari sisi pengerjaan ya. Hard skill itu jawaban sistematis, kemudian bagaimana kalian mengungkapkan pendapat jika itu sifatnya adalah review. Kemudian ada soft skill. Soft skill ada tanggung jawab, ada disiplin, dan ada kejujuran, ada ikhlas dan tulus. Nanti ada konsep ini ya. Kemudian untuk buku, buku nanti kalian sebenarnya bisa menggunakan buku apa saja, yang penting ada materi itu ya. Tetapi di sini ini merujuk pada bukunya Prof. Karbaten ya, mengenai pengantar etika bisnis dari Canisius Yogyakarta. Kemudian ada Leonard Jibruk. Ini yang banyak dipakai oleh para profesi akuntan. Ini buku lama, tetapi buku ini sangat populer. Kemudian ada satu lagi buku yang bisa kalian juga pinjam di perpustakaan. Ini buku mengenai etika bisnis dan tata kelola perusahaan. Itu bukunya Pak Suwarno. Ada di perpustakaan. Ada beberapa materi yang nanti akan saya ambilkan dari situ. Maaf, ini belum saya tulis. Baik, mungkin itu penjelasan terkait silabi dan pertemuan singkat melalui video ini pagi ini. Dan ini saya juga buat dalam karena kondisi hari ini tidak bisa ketemu. Demikian yang saya sampaikan. Jika ada pertanyaan nanti bisa disimpan dan mungkin disampaikan saya dalam sesi conference berikutnya. Baik, saya akhiri. Sukses selalu buat kalian dan sehat selalu buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.